Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pada kesempatan ini kepada siswa-siswi sekolah dasar khususnya kelas 5, saya akan memberikan judul yaitu beriman kepada kitab Allah. Dalam ini ada 4 dari kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Silakan siswa-siswi membuka buku kelas 5 pada halaman 28. Baik, halaman 28, 29, ya. Kita buka. Sesuai daripada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulillah wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siswa-siswi yang Bapak cintai, kitab-kitab Allah yang 4 yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa alaihissalam, yang keempat terakhir adalah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini sudah dibuka halaman 28 dan 29. Kita lihat di situ bahwa pertama kali Nabi Musa menerima kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani, yaitu kapan waktunya? Pada abad 12 sebelum Masehi. Berarti nabi-nabi selanjutnya di bawah itu. Bapak ulangi, pada abad ke-12 sebelum Masehi itu diberikannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu umat Nabi Musa suka berfoya-foya, suka ingkar kepada Allah. Siapa mereka itu? Mereka adalah umat Bani Israel. Yang kita tahu zaman ini, sejak sekarang, Bani Israel adalah orang-orang yang rumit, orang-orang yang rewel, yang sulit, orang-orang ekstrim juga. Nah, sehingga untuk menghadapi hal itu, Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa AS, yaitu kitab Taurat. Maksudnya adalah untuk berubah dari perbuatan mereka yang suka berzina, mencuri, berdusta, pokoknya hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah, atau juga penyakit-penyakit hati. Itu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan pada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, yaitu di tanah Kan'an. Ya, di tanah Kan'an. Oleh Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur ini berasal dari kata Zabara. Kata Zabara ini dari kata kitab Zabur itu berarti menulis dengan bagus atau sempurna di atas batu. Karena pada masa itu ya batulah yang ada. Jadi nulisnya di atas batu. Kalau kita kan buku, laptop zaman sekarang. Waktu itu di atas batu. Itu Zabara, asal kata Zabar dari kata Zabur, yang artinya menulis secara bagus di atas batu. Medianya waktu itu. Terus kitab Zabur itu disebut juga kitab Mazmur. Mazmur itu adalah kitab yang berisikan tentang nyanyian-nyanyian Nabi Daud bersama burung-burung, bersama angin, bersama air yang tenang. Lalu burung-burung tersebut bertasbih kepada Allah. Nah, itu dari kata apa? Dari istilah pengertian Mazmur. Dan kitab Mazmur ini yang dinyanyikan atau dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam yang suaranya merdu itu bisa menghilangkan penyakit. Seperti apa? Menghilangkan penyakit, menenangkan hati, menenangkan jiwa untuk beribadah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan kitab yang diberikan kepada
Nabi Daud, kitab Zabur. Baiklah siswa-siswi sekalian, yang ketiga kita lihat di sini adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1. Pada abad 1 di kota Yerusalem, Palestina sekarang. Dan ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ada pada surat Al-Maidah ayat 46. Bersihkan petunjuk bagi Bani Israel juga. Nah, kembali tadi Nabi Daud yang memberikan kitab Zabur itu tertera pada surat Al-Isra ayat 55. Bapak terlihat tadi surat Al-Isra ayat 55. Siswa-siswi yang Bapak cintai, kitab Injil itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya sudah diturunkan dari kitab Taurat dan kitab Zabur dari Nabi Daud dan Nabi Musa. Nah, pada yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang keempat. Kitab Al-Quran ini diberikan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau Nabi penutup pada usia 40 tahun. Wahyu ini diberikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Ya. Dan ini ada terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu. Baik siswa-siswi sekalian, Bapak konfirmasi lagi pada halaman 30. Ya. Semenjak Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu secara bertahap, mutawatir, secara bertahap atau mutawatir atau berangsur regenerasi continue, istilahnya begitu. Menyebarkan agama Islam ini secara Al-Quran ini selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kita Al-Quran terdapat 114 surat. Dan ayatnya adalah 6.236. Ayatnya ada 6.236, suratnya 114 surat. Dihitungan selama berangsur 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Siswa-siswi yang Bapak cintai, kandungan isi kitab Al-Quran itu ada tentang tauhid, 1, fikih, 2, 3, muamalah, 4, sejarah, ibadah, tata tertib ibadah, dan yang keenam hukum. Ya, kita tahu seperti hukum haram, sunnah, makruh, mubah, halal. Nah, itu tentang tauhid dalam Al-Quran itu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Nah, surat Al-Ikhlas itu menyatakan tauhid kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rekan-rekan guru dan siswa-siswi yang Bapak muliakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi muamalah bagi kita semua dan bermanfaat khususnya bagi siswa-siswi, khususnya siswi kelas 5 untuk materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah yang berjumlah. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Dan saya minta maaf apabila salah kurang. Saya akhiri aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.